Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salam Allah Subhanahu wa taala memberikan hidup yang barokah, rezeki yang barokah, umur yang barokah, ilmu yang barokah, amal saleh yang barokah. Jawab salam karena Allah ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua menjadi hamba Allah yang memperoleh keselamatan, memperoleh rahmat dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wal mutaba'ah li nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para segenap dewan guru yang saya muliakan, terkhusus Kepala Sekolah SMP Negeri 40 Bapak Koskosasi MPD, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap dewan guru yang hadir, yang sama-sama berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus sahabat saya Ustaz Imam Syafi'i, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para asatidz yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim. Semoga guru-guru kita semua senantiasa memperoleh ilmu yang manfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang baik ini kita bersama-sama berkumpul memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi kita, suri toladan yang baik, Nabi yang mengajak kita terhadap umatnya agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi ini senantiasa memperoleh curahan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehadiran kita bersama menjadikan asbab Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi hamba Allah yang berbahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa berjalannya waktu kita sama-sama alhamdulillah menikmati di akhir bulan Rabiul Akhir. Tentunya jamaah rahimakumullah, kita pahami bersama setiap di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, di mana-mana kita umat Islam mengadakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad ini sebagai rasa mahabbah, rasa cinta. Pak Ustadz pengen nanya sama kalian semua yang hadir, begitupun bapak-bapak, ibu-ibu,
yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta enggak sama Nabi Muhammad? Sayang enggak sama Rasulullah? Pengen enggak ketemu nanti di akhirat bersama dengan Rasulullah? Insya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita sama-sama nyanyi ikan di kolam itu, cuman pakai sholawat. Bila ingin bertemu Nabi di dalam, ulangi kurang kompak. Siap? Kompak, siap? Siap, semangat? Sebelum kita bersolawat ke Rasulullah, mohon maaf Pak Ustadz mau minum dulu ya. Kita saksikan iklan yang satu ini. Jangan diem, ikutin bareng-bareng. Yang diem Pak Ustadz doain mudah-mudahan sepatunya ketuker. Ya, makanya ikutin. Siap bareng-bareng ya. Bila ingin bertemu Nabi, penuhi dulu hatinya dengan, bila ingin selamat nanti dari neraka, banyak sholawat bukan banyakin. Jangan-jangan dulu, jangan entar mulu, banyak sholawat sebelum ajal mendekat. Amin. Mudah-mudahan banyak sholawat. Amin. Berdiri baca sholawat. Amin. Di masjid banyak sholawat, di rumah banyak sholawat, di majelis taklim banyak sholawat, dimanapun kita banyak sholawat, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya robbal. Kita nih kalau banyakin sholawat, segala urusan kita nih akan dimudahin nama Allah. Ibu bapak guru pengen gak di rumah berasnya awet? Pengen? Jangan masak. Iya, pengen awet. Kalian juga sama anak sekalian. Kalau pengen dapat ilmu yang mudah, ibadah dijaga baik-baik, juga jadikan amalan sholawat untuk Rasulullah sebagai rasa cinta mahabbah kepada beliau. Nih sholawat kapan aja dibaca enak. Dan sholawat itu kalau di pesantren bisa pakai lagu sesuai dengan di pesantrennya. Kalau di pesantrennya orang Jawa, lagunya orang Jawa. Kalau di Sunda, sholawatnya lagunya Sundaan. Nih, Pak Ustadz contohin sholawat lagu Jawa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Ini tiang Jawi, bahasa Sunda. Nih ikutin bareng-bareng ya. Di akhirnya nih biar bareng-bareng, biar kompak. Kalau Pak Ustadz di akhirnya baca Allahumma sholli ala Muhammad bareng-bareng ya. Ini versi Sunda. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kompak apa yang kompak? Ulangi. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang Muhammad ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Itu lagu Sunda. Lagu Minang bisa. Lagu mana lagi? Sumatera bisa.
Nih lagu India, Pak Ustadz laguin sholawat India. Dengerin ya. Dengerin nih Pak Ustadz mau sholawat India. Dengerin. Dengerin. Oh saibah, oh saibah. Nah dilaguin sholawat. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Bareng-bareng salat. Yang kencang. Salatullah, salamullah ala yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Pagi ini kita memperingati Maulid Nabi. Hadir malaikat Allah. Ada malaikat yang sedang nyoting kita nih. Dari pojok sini sampai terus yang hadir melihat Pak Ustadz, semua disoting oleh malaikat. Makanya kalau lagi disoting tolong fokus, action yang rapi, nanti di akhirat bakal kelihatan video kita. Amin. Jangan ngaji nguap melulu. Kalau giliran di akhirat pas dilihat foto kita, video kita, wow. Ya siap, fokus hadirin. Keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini, itu pahalanya lebih baik daripada kita melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Jujur, pernah nggak melakukan sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah? 100 rakaat pernah? Jujur kalau sholat raweh pengen milih imam yang cepat apa yang lambat? Cepat. Pilih yang 23 apa yang 11? Nah, yang pendek. Semua bagus. Yang 23 bagus, yang 11 bagus, karena dia semuanya pada tarawih. Yang nggak bagus, yang nggak. Allahu Akbar. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu adalah idola kita semua. Beliau manusia pilihan Allah. Lahir di kota Mekah pada malam Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau adalah manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Beliau sebagai uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Apa yang perlu kita ikuti dari Nabi Muhammad? Yang pertama adalah akidahnya. Akidah beliau luar biasa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditawarin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, "Ya Muhammad, berhenti kau dakwah. Mau apa yang kau inginkan akan dipenuhi oleh kami." Kata Abu Jahal, "Muhammad, kalau pengen kaya tinggal ngomong, yang penting kau berhenti dakwah menegakkan agama Islam." Kata Abu Jahal, "Kau Muhammad pengen wanita-wanita yang cantik di kota Mekah, tinggal ngomong, yang penting kamu jangan dakwah mengajak orang lain menyembah kepada Tuhanmu." "Ya Muhammad, kalau engkau pengen jadi orang yang kaya raya di Mekah, tinggal berhenti dakwah, aku jamin kau menjadi orang yang kaya raya." Tapi Nabi Muhammad istiqomah, tetap beriman kepada Allah Subhanahu. Katakan, Tuhan itu satu. Ayo musik. Siap. Katakan, Tuhan itu satu. Kurang kompak, ntar Pak Ustadz turun dulu. Siap. Kameramen mundur. Siap ya. Jangan di. Katakan, Tuhan itu satu. Tidak berayah, juga tidak beribu. Katakan. Kurang kompak. Katakan, Tuhan itu satu. Dia tidak berayah. Ntar dulu. Dia tidak beribu. La ilaha illallah.
Tiada Tuhan selain Allah. Nggak fokus. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini romanya di sini agak adem. Di sini ya, belakang. Pada sehat semua? Pak Ustadz doain biar pada panjang umur. Biar sampai 100 tahun. 200. 300. 1000 tahun. Yang jadi masalah takutnya diijabah sama Allah 1000 tahun orang udah pada nggak ada. Orang udah pada mati tinggal sendirian mau. Hidup lontang kantung sendirian, beli ke warteg tutup, ke Padang tutup, karena udah nggak ada orang akhirnya stres, karena stres akhirnya stroke, karena stroke akhirnya stop juga mati juga. Umur yang baik adalah umur yang barokah. Nanti bentar mau dipoto, foto dulu foto. Terima kasih. Nanti udah jadi tolong anterin ke Pak Ustadz aja. Bukan apa-apa. Kemarin ada yang ngirim ke Pak Ustadz WA. Iya fotonya Pak Ustadz. Ya Allah. Emang dia nggak bilang dulu sama Pak Ustadz mau ceramah. Lagi ngomong. Dipoto dari samping. Kan Pak Ustadz hasilnya nggak bagus coy. Lagi mangap. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah idola kita semua. Beliau subhanallah memperjuangkan agama Islam. Banyak ujian, banyak tantangan yang dihadapi oleh beliau. Termasuk para sahabat banyak yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah dengar jamaah rahimakumullah, ada seorang sahabat, Allahu Akbar, ini sahabat disiksa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendengar sahabat ini mengikuti Nabi Muhammad. Ternyata siksaannya Allahu Akbar. Ada yang ditindihin batu perutnya, lalu diinjak-injak di halaman yang begitu luas di padang pasir. Apa yang dikatakan sahabat tadi karena keimanannya kuat kepada Allah? Ahad, ahad, ahad. Artinya Allah tidak berubah dalam hatinya. Inilah keimanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita tanamkan. Mari kita sama-sama tajdidul iman, memperbarui keimanan kita kepada Allah dengan cara apa? Dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu, terutama salat 5 zuhur. Jangan sampai ada alasan kerepotan gak bisa. Itu mah kadang kala sholat 5 waktu mohon maaf seringkali jadi alasan. Zuhur di perjalanan, asar kecak, maghrib kelelahan, isya ketiduran, subuh kesiangan. Gak sholat dong. Jujur yang tadi pagi sholat mana jujur? Subuh alhamdulillah ya Rabbal. Jangan pernah ditinggal yang namanya ibadah, serepot apapun. Allahu Akbar. Kalau ada azan dikumandangkan di masjid, di musola, serepot apapun datang ke masjid, ke musola. Ini terutama yang muda-muda pada latihan azan. Karena ada kejadian mohon maaf masjid imamnya nggak datang, tukang azannya, muadzinnya nggak datang. Ternyata anak muda. Cuman anak muda nggak pernah belajar. Dia siap tampil di depan. Nih anak muda nggak pernah ngaji dulunya nih. Kata bapak-bapak nih yang muda nih suaranya kali cakep aja nak. Siap. Anak muda tapi nggak pernah tahu ilmu ajan. Anak muda aja. Allahu Akbar, Allahu Samad. Karena nggak tahu ilmu. Ada lagi yang lebih mohon maaf. Ini anak muda ajan jamaah rahimakumullah ada ilmunya. Belajar dari Bilal, muadzin yang luar biasa. Belajar dari Abdullah bin Umi Maktum, beliau dipercaya sebagai muadzin yang luar biasa. Suaranya enak, kan anak muda nih. Kalau yang masya Allah, yang suaranya cakep, kan enak ya. Kalau ajan suaranya bagus mah, narik orang biar datang ke masjid.
Pak Ustadz contohin nih ajan Mekah. Pak Ustadz contohin ajan Mekah. Dengerin ya, ajan Mekah. Ajan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Mekah nih. Pindah ke Madinah. Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Rawamulya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. YT-nya dia. Ya rahimakumullah. Nih kalian yang muda-muda tampil dong. Kalian penerus orang-orang tua kita, yang nanti orang tua kita bakal nungguin kita, yang udah 50-60 tahun. Kalian harus semangat. Banyak belajar, deketin para ustadz. Saya doain mudah-mudahan kalian yang sekolah di sini ada yang jadi kiai, ada yang jadi ulama. Bagaimana nggak senang jadi kiai? Bagaimana nggak senang jadi ustadz? Yang namanya ustadz barokah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Mudah-mudahan kita semua pada bisa baca doa, amin. 2 tambah 2 sama dengan 4. Habis baca doa pulang-pulang bawa rahmat kok. Pak Ustadz mah kesini nggak ngarepin apa-apa, enggak. Sudah pasang niat karena Pak Ustadz kesini nyari amplop awal. Amplop Pak Ustadz buangin. Isinya saya masukin. Buangin kalau udah. Alhamdulillah. Nggak gampang kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad harus ada pembuktian. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad harus rela berkorban jiwa dan raga untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nih saudara-saudara kita yang ada di Palestina, subhanallah. Mereka dalam keadaan sedih, duka, hadirin. Doakan dari hati yang dalam. Semoga saudara-saudara kita di Palestina memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan negeri kita mudah-mudahan negeri yang menjadi negeri yang aman. Negeri yang dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Doakan orang tua kalian yang pada nyari rezeki buat membiayai sekolah kalian. Semoga orang tua kalian menjadi barokah hidupnya, rezekinya lancar, barokah umurnya, keluarganya sakinah mawaddah rahmah. Kalian semua jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Guru-guru kalian mudah-mudahan diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Orang tua itu jasanya luar biasa. Kita bisa seperti ini adalah doa dari orang tua kita, terutama ibu yang luar biasa jasanya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki. Nih kaum hawa, kaum ibu, subhanallah, nanti calon ibu-ibu ini. Benar nggak? Nanti kalian kalau sudah lulus, sudah sarjana, sudah punya pekerjaan, cari calon apa namanya? Suami. Cari calon suami yang soleh, yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ta'aruf namanya Ahmad, biasanya Ahmad cakep. Namanya soleh bagus. Hasanuddin bagus. Iya, namanya siapa? Ya. Dan dalam Islam nggak boleh mengenal yang namanya pacaran. No way, nggak boleh. Dalam Islam adanya ta'aruf, lalu tahabub, dia khitbah, langsung nikah. Nggak boleh. Itu mah kadang kalau pandai merayu banget. Ya kan? Dengerin. Kata perempuan, buat apa punya sampan kalau tidak bisa berenang?
Buat apa berwajah tampan kalau abang nggak sembahyang? Syaratnya abang kalau senang sama saya, nanti kalau saya udah kerja, abang pinang datengin orang tua saya. Sekarang nggak boleh, jangan sentuh kulitku. No. Begitu. Iya. Makanya iman diperkuat. Itu mah kadang-kala cubit-cubitan, senggol-senggolan. Nggak boleh. Nggak boleh. Alhamdulillah. Kembali ke ambilin air Pak Ustaz. Ambil. Lihat Pak Ustaz, orang yang kenal Allah, orang yang mau ibadah kepada Allah, maka hidupnya pasti dibahagiakan oleh Allah. Doanya diijabah sama Allah. Doakan orang tua kalian, terutama ayah bunda, semoga pada barokah. Jangan pernah ngelawan, jangan pernah kita punya mulut mohon maaf berkata kasar terhadap orang tua. Jangan pernah mimpi hidup kita sukses kalau kita nyakitin hati orang tua. Naudzubillah min. Terima kasih. Kita minum dulu ya. Minum ada contohnya, nggak boleh berdiri. Minumnya sambil duduk, Pak Ustaz contohin ya. Sunnahnya 3 kali. Sudah bismillah di hati. Terakhir boleh habis. Alhamdulillah. Mau makan baca bismillah. Sesudah makan naik sepeda nemu duit. Nemu duit alhamdulillah. Innalillahi, mestinya begitu dong. Ini duit punya siapa nih? Bukan alhamdulillah. Nggak taunya subhanallah dilihat bukan duit asli. Duit apa namanya? Wow, ketipu. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang kuat, ibadah yang baik. Maka jangan lupa isi iman kita dengan apa? Dengan pengetahuan supaya bisa melakukan amal yang saleh. Karena kalau 3 ini ada dalam kehidupan, punya iman, ibadah, amal saleh, insya Allah hidup kita bahagia. Makanya kita nih mohon maaf, biar sempurna ibadahnya kudu nyari ilmu. Yang namanya nyari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai mati kita nyari ilmu. Dan orang yang berilmu diangkat derajatnya sama Allah. Nabi Sulaiman pernah ditawarin oleh Allah, ya Sulaiman, aku tawarkan 3 kepadamu. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah kedudukan. Maka Nabi Sulaiman fakhrul ilmi, memilih ilmu. Ternyata dengan ilmu alhamdulillah semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman menjadi seorang raja. Nabi Sulaiman adalah seorang yang kaya raya. Nabi Sulaiman juga ilmunya tinggi. Karena apa? Beliau memprioritaskan yang namanya ilmu. Dan ibadah harus tahu ilmu. Kalau ibadah nggak tahu ilmu, jamaah rahimakumullah, mohon maaf. Nih, ibadah yang nggak tahu ilmu. Makanya mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i. Dengerin, kata Imam siapa? Imam Syafi'i. Ini beliau sahabat saya luar biasa namanya. Ya. Kata Imam Syafi'i jamaah rahimakumullah, beliau menyampaikan yang namanya nyari ilmu itu dan ibadah harus tahu ilmu. Kalau nggak tahu ilmu, makanya mohon maaf sepinter apapun anak kecil, kalau dia jadi imam kurang afdol, walaupun fasih fatihahnya. Usianya 4 tahun masih TK, jadi imam kurang afdol. Contoh namanya anak kecil, jadi imam nih, usia 4 tahun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat nggak sah karena
kecil. Lalu yang kedua, imam yang kurang afdol adalah orang yang pelupa. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut nih ya, singkat aja nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Namanya lupa, mestinya di belakang imam orang ngerti. Inasya itu mah di belakang orang nggak ngerti juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacau semua. Makanya kudu tahu ilmu, termasuk sholat berjamaah. Nih ada nggak yang mau nyumpahin satu anak nih nak ke depan sholat berjamaah saya? Contoh sholat berjamaah. Jadi bisa jadi imam. Nah, namanya siapa saya? Namanya apa? Nih, kalau kalian lihat, ini calon jadi ulama. Amin. Kalau saya doain kalian masya Allah nanti jadi ulama besar, jadi dai besar. Amin. Amin. Kalau jadi imam sama makmum, lihat. Suatu ketika makmum nih, Pak Ustadz imam. Yang namanya orang kan ada uzur, kadang-kala ada suatu kelemahan. Kebetulan Pak Ustadz lagi gak enak badan. Nih, imam kudu jujur. Kalau buang angin yang ngomong. Buang angin. Maka di belakang kudu orang yang ngerti. Boleh berbisik. Saya bapak. Gantiin ilmu maju. Nah karena orang tahu ilmu maju, coba kalau nggak tahu ilmu, gini ditarik. Pakai. Oh, silat ya, ngapain nggak tahu? Nah karena nggak tahu ilmu, ya begitu. Ini baru maju ke depan. Paham? Nah, imamnya tadi yang bakal langsung ambil air wudhu, jangan mojok di baik. Nungguin makmum selesai. Ini yang namanya bagus, makasih. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Segala sesuatu harus tahu Mau makan ada ilmunya. Nih kita makan ada ilmunya nih. Sunnahnya makan pakai 3 jari. Jangan begini, makan sunnahnya 3. Yang bagi ayamnya boleh nggak? 3. Terus tangan kanan. Paham? Sunnah 3. Ngunyahnya 32. Kunyahan. Insya Allah 2 jam. Lah nggak apa-apa ngikutin sunnah. Yang penting badan kita sehat. Itu masuk piring, masya Allah 1 menit habis. Giliran udah kenyang. Mestinya alhamdulillah. Makan ada adabnya. Terus lagi kalau kita makan bareng-bareng senampan, ini ada adabnya. Kita nih makan 1 nampan, rezeki kita di depan, ya kita nikmati di depan. Kebetulan rezeki kita ketemunya sama tempe orek, nikmatin orek. Ayam sebelah sono, ya kan, telur sebelah sono, daging sebelah sono, jangan loncat. Nikmatin yang ada, kalau nggak longsor, makan juga. Alhamdulillah. Ini ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW. Mau tidur pun ada adabnya, ambil air wudhu supaya tidurnya kita dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi tidur ngimpi enak naik pesawat, alhamdulillah. Naik pesawat ngimpi, jauh banget nggak balik-balik. Alhamdulillah mimpinya sampai ke Mekah, alhamdulillah. Kalau mimpi bagus boleh cerita sama teman-teman. Semalam ya Allah saya mimpi enak banget. Mana? Naik pesawat. Enak banget. Tapi ada mimpi yang pertama, kalau mimpi bagus alhamdulillah boleh kita ceritakan ke orang lain. Tapi kalau mimpi buruk, mimpi yang nggak bagus jangan diceritakan. Dan kita beristiadah berlindung sama Allah dan sunnah niup sebelah kiri. Kalau mimpi buruk ya dikejar-kejar kucing, 20 kucing. Seandainya atau mimpi jatuh dari pohon singkong. Iya. Mimpi jatuh atau mimpi jelek deh, jangan diceritain ke orang lain. Dan kita berlindung sama Allah, sunnah niup sebelah kiri.
Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu perlu kita pelajari dalam segala bidang, baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Kenapa? Orang punya iman hidup aman, orang ibadah hidup barokah, orang punya yang namanya ilmu hidup jadi mudah. Dan yang terakhir kata Imam Ghazali, miliki yang namanya seni. Seni itu bagus. Wong ajin aja diseleksi sama Rasulullah. Yang ajan suaranya kudu, imam suaranya kudu. Coba kalau imamnya bagus bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunnah membaca Al-Quran suaranya diperindah. Pak Ustadz mau ngetes, yang akhwat, yang ikhwan, siap terusin ayat Pak Ustadz yang baca, kalian lanjutin. Karena insya Allah di sini banyak hafalan Al-Quran. Ikutin Pak Ustadz, lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam هم في تدليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam كما كتب على الذين من قبلكم la'allakum tattaqun. Lanjutin terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Halo. Memang kau sengaja yang susah-susah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bekali diri kita dengan ilmu, dengan amal saleh, dan kita silakan pada belajar seni. Ya, biasa di sekolah ada marawis, ada hadrah, kalian latihan vokal sholawat. Insya Allah semuanya akan menjadikan asbab mempermudah rezeki dari Allah Subhanahu. Yuk kita sama-sama sholawat idul qulub bareng-bareng supaya sekolah kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kalian menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina محمد في القلوب شنواتها suaranya wa abda akhir kita nyanyi, kita sholawat lagunya anak soleh. Jangan diam. Alamat anak soleh badane mukmin manut ing syariat kan dingin lisane ngandikane kapindo mulyakaken ing wong tuane kaping telu ing bocah muga mareng sedulur gawe halo alhamdulillah. Ini lagu-lagu begini nih boleh diapalin, ingetin biar kita jadi anak soleh. Kalau ngomong hati-hati, nggak pernah nyakitin orang, nggak boleh ngebully, nggak boleh ngejatuhin orang. Tetap kita menghargai orang lain, nyayangin orang lain. Insya Allah siapa orang yang menghargai orang lain, hidup kita dihargai oleh orang lain. Amin. Jangan pernah ngina. Itu mah kadang kala ada orang lewat, orangnya tinggi. Nggak boleh. Itu sama ciptaan Allah, makhluk Allah.
pernah berkata tidak. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik, kalau tidak baik lebih baik diam. Yang terakhir, Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita semua, umat Nabi Muhammad jangan pernah di akhir zaman dia jauh dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kalian yang laki-laki, kalian adalah penerus nanti sebagai pengganti orang tua kalian. Hari Jumat usahakan jangan sampai ninggalin ibadah salat Jumat. Kalau yang akhwat juga sama, jaga syariat agama Allah, jangan menentang daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Semakin kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad, semakin dijaga hidup kita oleh Allah. Amin ya rabbal. Hadiah Fatihah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang sekolah di sini, segenap dewan guru senantiasa diberikan ilmu yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal. Acara peringatan Maulid Nabi senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung merak, burung gagak, itulah nama-nama burung. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.